Mempelai dan jemaat dipersilakan. Tamu undangan dan jemaat Unlimited Movement Bougainville, ibadah akan segera kita mulai. Ibadah penabuhan pernikahan akan dilayani oleh Saudari Reta beserta dengan tim praise and worship dari Gereja Anugerah Bethesda Unlimited Movement Bougainville. Serta penabuhan pernikahan akan dilayani oleh pendeta muda Desiana Marina Tomasoa selaku pembala dari jemaat Unlimited Movement. Saudari Reta beserta tim, saya persilakan untuk memulai ibadah. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan memulai ibadah penabuhan pernikahan sore hari ini. Kita memulai dengan doa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Sore hari ini kami menghadap hadirat-Mu lagi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah penabuhan pernikahan sore hari ini tentang kasih-Mu. Tuhan Engkau ambil alih, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati penabuhan ini, dan biarlah ibadah sore hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Amin. Yang Tuhan siapkan buat kita semua, khususnya pengantin baru. Hanya yang baik saja.
Siapa nanti kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang setia bagi kami. Kau Allah yang penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Sore hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, khususnya kedua anak yang kami temukan sore hari ini, menjadi landasan dalam rumah tangga mereka. Dan firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Hey. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi semua penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
Sekali lagi Tuhan, kami mau menikmati firman Tuhan dalam ibadah peneguhan pernikahan saudara Asih dan Eci. Berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Biasanya kami ibadah 1 jam lebih, tapi hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ece juga ya kemarin, dan hari ini spesial wedding mereka berdua, maka kami mempersingkat ibadah kami. Dan ibadah kami bukan di tempat ini Bapak Ibu yang baru masuk ya, ibadah kami ada di semua. Dan hari ini memang spesial gereja mempersembahkan buat kedua mempelai karena mereka setia di tempat ini. Kita dengan singkat saja akan sama-sama kembali lagi ke Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Oh haleluya, masih di depan tidak bisa. Maka kita sama-sama baca saudara. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang paling asing tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya membaca bagian firman Tuhan dengan historinya adalah ketika Yosua mengajak para bangsa Israel untuk terus melekat dengan Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada sebuah tawaran, kamu mau beribadah kepada siapa? Mau beribadah kepada Allah orang Amori, orang Efrat, atau kepada Allah yang sudah mengeluarkan kita dari Mesir, yang sudah menyelamatkan kita ketika kita menyeberangi sungai apa? Saudara ada yang tahu? Oh Tuhan. Ada soalnya ada pendeta di belakang dia jawab benar. Nanti ada 100.000 sini. Nanti sebentar ya. Puji Tuhan saudara, sangat luar biasa seperti itu saudara. Jadi waktu saya membaca bagian firman Tuhan di bawah yang dikatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah
Eden itu institut pertama keluarga yang Tuhan ciptakan. Maka saya sangat berbahagia sekali bahwa hari ini mereka berdua mengambil sebuah komitmen yang luar biasa untuk mengikrarkan janji setia di hadapan Tuhan jemaat. Institut yang pertama diciptakan Tuhan adalah keluarga, bukan gereja, bukan juga negara, tapi adalah keluarga. Dan Tuhan merancangkan keluarga sebagai tempat pertumbuhan iman, kasih, dan karakter. Maka itu saudara, yang kita yang sudah menikah, kita harus benar-benar mendidik anak kita dengan baik, dan ketika mereka menikah nanti, mereka juga diberkati dengan baik. Ini untuk AC dan EC. Saya tidak berkorban lama biasanya lama, toh? Pakai bahasa Ibrani. Hari ini bahasa Ambon. Kalau sudah mengikrarkan komitmen di hadapan Tuhan, jaga baik-baik rumah tangga. Yang pertama didasari dengan ibadah. Ibadah bahasa Ibrani aboda, artinya mengabdi kepada Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan. Jadi kalau sudah biasanya sudah diberkati itu, wes, tajam coy, siku, saling siku. Awal-awal tuh, ayam, ada istilah banyak kan? Betul jalan tak soto, hati-hati dong ayam. Manja-manja lagi. Betul sonika. Tuhan oh sampai di mana tahu di mana? Makanya jalan tuh dia jalan baik-baik. Supaya kali kilometer di situ. Akan ke sana. Gitu kan. Kasar sekali. Jadi setelah kalian diberkati, ini awal perjuangan kalian dalam rumah tangga. Jaga baik-baik. Belajar dari banyak orang yang berhasil dalam rumah tangga. Jangan lihat kiri kanan. Pesan saya cuma satu, tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan sibuk kerja lupa ibadah. Kalau kalian terpisah karena pekerjaan, tetap di tempat bekerja, ikan lutut banyak-banyak. Biar suami berjalan di sana dia aman-aman saja, masuk rumah aman-aman saja, bertemu dengan istri anak semua aman-aman saja. Nah itulah kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai institut pertama berumah tangga, institut pertama keluarga. Jangan cemburu-cemburu, jangan takut. Firman Tuhan bilang apa yang ditakutkan itu yang terjadi. Jadi benar-benar saling menjaga, saling memiliki. Karena nanti sebentar ada janji iman di situ, janji pernikahan. Dalam suka maupun duka. Kebanyakan tuh istri-istri atau suami mau suka saja. Tapi pas duka, dia tolak pakai darah Yesus keluar. Ini kasihan. Jangan. Ini pesan. Firman Tuhan ini untuk kita semua, tapi lebih khusus lagi buat pengantin. Dalam situasi apapun, komitmen kalian tetap harus dijaga sampai maut memisahkan. Asik punya mata jangan lihat kiri, kanan lirik ke kiri, coy. Cantik-cantik di sana, coy. Hati-hati. Ya, banyak wanita-wanita yang jatuh karena Facebook. Putar ke kanan, coy. Buka FB upload, coy. Dosa ada menunggu di situ. Dosa menunggu di situ tanpa kita sadar, saudara. Dosa menunggu di situ. Maka sosial media itu kadang-kadang menjadi, setan itu dia senang tuh halus-halus, menjadi sarana untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Jadi kalau saudara banyak beribadah dengan pasangan saudara, maka akan meminimalis keributan. Biasanya ketahuan kalau pasangan tidak berdoa. Pagi-pagi sudah ini Ambon, karena ini orang Ambon. Kalau orang Cina pasti saya pakai transi, ya, Changqing Chongsang, ya. Kalau yang ini orang Ambon saya pakai Ambon. Bangun pagi ke sana, muka kering bawah. Pagi-pagi itu Tuhan bilang kita buang dan kita bawa janji.
istri balas, hai suami hormatilah istrimu. Rapatilah sampai ayam tumbuh gigi berdua tidak berantem terus. Tapi yang ada kalau sudah mengikat komitmen, berarti mau suka dan duka, ribut apa-apa, berdua saja yang tahu. Jangan curhat kalau mama dan papa kasihan tapi pikiran sudah terlalu banyak. Makanya saya dan suami awal pernikahan kami biar berlangsung sekuat apapun, biar juga kita makan hati dalam hati. Karena saudara kasihan orang tua kita, kasihan. Jangan biar kalian sendiri gigit jari dalam kamar, mau ribut cari masuk dalam kamar. Mari kita berdoa, mari kita berdoa, ampun, mari kita berdoa. Jangan sampai saling menyaut-nyaut, tapi menekan sedikit. Cara mengantisipasi supaya jangan ribut itu cuma satu: tarik nafas. Jangan tahu caranya, tarik nafas begini nona. Kasihan banget. Asik tuh paling cinta masih itu sedang. Tapi kalau paling bilang asik, paling kutu paling jangan. Itu berkat yang turun. Karena firman Tuhan bilang bahwa berkat Tuhan itu tercurah ketika orang hidup rukun. Rumah tangga yang rukun, maka berkat Tuhan pun akan tercurah. Berkat itu bukan karena itu tadi, bukan karena ini saja. Sehat, suami istri hidup dalam kerukunan, dalam damai sejahtera, tidak saling marah-marah, senyum-senyum pagi-pagi lepas AC subamu. Ih, istri cantik sekali, padahal bukan ada karir ya. Tapi tetap istri satu-satunya. Begitu ya. Jadi saudara, saya menyaksikan satu peristiwa. Saya melayani di Kupang. Saya kembali cerita ini peristiwa yang menakutkan sebenarnya bagi saya. Waktu saya melayani sudah selesai ibadah acara, lalu ada satu keluarga. Mereka tuh kira-kira ada sekitar 50 lebih mungkin ya. Berapa ratusan. Mereka datang minta didoakan. Waktu masuk di kamar, satu orang dua, saya pikir cuma 10 karena tujuan orang mereka bilang, Ibu Pendeta cuma doa satu orang saja karena dia kecelakaan. Saya bilang oke. Waktu saya masuk ke kamar saudara, karena mereka situ berisik banget, jadi mereka bilang ibu di kamar ini aja. Nah, saya minta ditemani, ada 2 orang tua senior di sana, mereka gereja gemit, lalu mereka bilang begini, Ibu Pendeta, masuk di kamar saja. Saya bilang kalau saya mendoakan perempuan berarti ibu yang perempuan menemani saya. Kalau saya mendoakan yang laki-laki berarti bapak penatua yang begitu mendampingi saya. Oke, setuju gitu. Saya selepas berdoa saudara, saya pikir cuma satu itu. Dia datang sudah seperti mumi, di kepala ini sudah penuh dengan Tuhan. Saya berdoa, saya bicara dengan dia dari hati ke hati dan dia terbuka sambil nangis semua. Wah, pokoknya dahsyat. Saya pikir sudah selesai saudara. Yang kedua datang suami istri pasangan. Sampai yang paling terakhir saudara, orang mabuk yang datang. Saudara bayangkan pendeta pelayanan orang mabuk. Dan istrinya langsung bilang, Ibu Pendeta tolong doakan saya. Suami saya ini main judi, main ini bla 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 banyak sekali. Saya bilang suaminya ada di sini, ada Ibu Pendeta panggil. Bapak penatua yang tadi tuh, dia dipanggil tuh suami. Suami datang yang mabuk-mabuk. Lalu Ibu Pendeta, dia mabuk, dia tetap menghormati pendeta. Selalu Ibu Pendeta tunduk begini. Saudara mari saudara. Bawa minuman saudara. Setelah kita sharing lama saya memberikan mereka firman Tuhan singkat saja, tapi mereka saling terbuka satu dengan yang lain. Ternyata cuma satu, suaminya penjudi, melirik perempuan, dan kemudian pemabuk. Nah istri itu gak suka seperti tiga ini. Karena semua uang sampai 200 juta habis hanya untuk judi. Lalu saya bilang, Bapak tahu, sederhana saja Bapak. Bapak tahu kalau Bapak meninggal masuk surga. Karena itu pertanyaan yang biasa sering Bapak Tuhan, aku ditakuti orang. Bapak tahu kalau Bapak dalam keadaan mabuk kita itu Tuhan panggil Bapak masuk surga. Dia jawab saya begini saudara, saya yakin Bu Pendeta saya masuk surga. Bapak yakin? Yakin saya masuk surga. Saudara, coba lihat. Orang mabuk yakin bahwa dia masuk surga. Tidak masalah. Itu keyakinan dia. Tidak masalah.
Yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak memberikan damai sejahtera kepada istrinya. Maka bermasalah, berarti suami bermasalah dan membuat sampai rumah tangga mereka seperti itu, merugikan kan? Tidak ada manfaatnya sebenarnya judi dan sebagainya itu. Nah, jadi di dalam rumah tangga, selain kalian beribadah, komunikasi itu penting. Apapun itu komunikasi itu penting. Karena komunikasi itu cuma apa? Saling menukar kata. Asih, aku gak suka kalau kamu pergi sampai malam-malam pulang jam segini. Coba pikir anak kita. Atau Asih, aku gak suka kalau kamu pergi seperti Bang Koi. Pergi pagi pulang malam kadang gak pulang. Jarang pulang. Ngomongin. Begitupun dengan Ece. Saya gak suka kalau usiamu paling cari perbitai. Sebenarnya usia itu belum berbeda kasih. Bicara sama apa? Bicara dari hati itu paling penting. Karena komunikasi sekali lagi hanya saling menukar kata. Tak ada yang sulit. Dan harus dengan nada dasar D sama dengan O. Jangan waktu Ece sudah Ase sudah bilang sama si marah. Ini kalau kamu bumbu ini. Hei, besok ada sendiri. Komunikasi itu penting. Efesus bilang suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya, saudara itu bahasa Arab, saudara tahu. Jangan salah, kita ketahui di belakang. Iya. Jadi harus benar-benar jadi keluarga yang memberkati orang lain, diberkati di dalam rumah, memberkati juga orang di luar sana. Jadi bukan saja keluarga yang diberkati, keluarga yang memberkati. Saya akhiri dengan satu saja. Kasih adalah pengertian dasar yang kuat buat rumah tangga kalian. Ya, jadi ada apa-apa tetap saling mengisi. Gandeng tangan kuat-kuat. Kalau Asih mau pergi, jangan kemana-mana. Kita sayang bos, sayang hai. Ya. Jalan begitu kemana-mana, jangan Pak, jangan sayang. Tukar mama, ada pengantin yang dulu saya itu. Coba Pak bangkit berdiri. Tuh sana. Sampai punya anak 2 tetap didampingi sama kami. Coba berdiri. Amsal dan Muslim masuk Kristen. Saudara tahu? Mereka waktu saya pengembalaan ada sekitar berapa lama itu? Mereka ini kan 1 tahun lebih pengembalaan. Mereka itu lumayan juga sih. Tapi saudara tahu saya bilang sama mereka, coba ganti nama, jangan panggil nama. Saya sama suami panggil Hani. Mereka saya suruh panggil Ai. Karena sama Hai itu. Jadi sampai sekarang anaknya suka bilang Ai. Sampai sekarang, sampai sudah punya anak 2 tetap manggilnya Ai. Romantis, alhamdulillah, terima kasih. Nah, saudara yang sudah menikah, kalau belum pernah manggil Ai, Hai atau Beb, tukang. Bukti yang biasa panggil siapa? Hai. Kajian biasa panggil siapa? Oh, Beb. Kemarin panggil siapa? Saya mau ubah sebenarnya saudara. Tahun depan saya mau ubah mami papi. Agak modern itu. Kalau Kario panggil Karena siapa? Kadang mama kadang yang. Yang bagus, iya betul. Tapi kalau yang itu biasanya yang hujan. Sekarang pertanyaan saya, Ibu Puji panggilnya siapa? Belum ada lawan, kita doakan ya. Nah, saya tutup dengan itu saudara. Karena kita akan masuk ini pemberkatan dan peneguhan. Kenapa ini peneguhan? Karena mereka sudah tinggal serumah. Jadi ADRP kita adalah hanya meneguhkan mereka berdua, bukan memberkati, pemberkatan ya. Jadi begitu mau bangkit berdiri dan kita akan memberkati kedua mempelai terkasih.
Peneguhan ini akan saya dasari dengan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 pasal 3 ayat 1 sampai 7. Hidup bersama suami istri. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasan mujanganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasan ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, dan perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak akan ancaman. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat kedua mempelai. Yang pertama untuk Asih. Manasye Matias Ade Tutu Hatu Newa. Di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, orang tua, di hadapan sidang jemaat dan saksi, saya panggilkan saksi. Saksi dari keluarga ada? Oke, silakan di depan, bagian kiri, dan satu di bagian kanan. Itu sini maksudnya. Saya ulangi, di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, orang tua, di hadapan sidang jemaat dan saksi-saksi, saya mohon jawaban saudara atas pertanyaan ini. Apakah saudara Manasye Matias Ade Tutu Hatunewa dengan sadar dan sungguh-sungguh dan atas kehendak sendiri menerima dan mencintai saudari Ece Kristina Tehuwayo menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, dan apakah saudara bersedia berjanji untuk mengasihi, menghormatinya, merawatnya, dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, suka maupun duka, dan bahwa saudara akan menjadi suami yang setia seumur hidup, dan hanya maut yang memisahkan saudara berdua sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Apakah jawabnya? Ya. Saya mengajukan pertanyaan kepada perempuan, mempelai perempuan. Di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, orang tua, di hadapan sidang jemaat dan saksi-saksi, saya mohon jawaban saudara atas pertanyaan saya ini. Apakah saudari Ece Kristina Tehuwayo dengan sadar dan sungguh-sungguh dan atas kehendak sendiri menerima dan mencintai saudara Manasye Matias Ade Tutu Hatunewa menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, dan apakah saudari bersedia berjanji untuk tunduk, mengasihinya, menghormatinya, merawatnya, dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, suka maupun duka, dan bahwa saudara akan menjadi istrinya yang setia seumur hidup, dan hanya maut yang memisahkan saudara berdua sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Apakah jawabnya? Iya. Baik, akan berhadapan dan akan memasangkan cincin.
berhenti. Dapat saya dengan anugerah Tuhan, angkat cincinnya. Dengan anugerah Tuhan Dan di hadapan Tuhan, dan di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya, di hadapan hambanya, di hadapan keluarga, di hadapan keluarga dan jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan dan saksi-saksi dan saksi-saksi pada hari ini, saya Manasye Matias Ade Tutu Hatunewa, Matias Ade Tutu Hatunewa berjanji menerima engkau, Ece Kristina Tehuwayo, Ece Kristina Tehuwayo menjadi istri saya satu-satunya menjadi istri saya satu-satunya dari sekarang dan seterusnya, baik pada waktu sehat dan sakit, baik pada waktu sehat dan sakit, baik waktu kaya maupun miskin, baik waktu kaya maupun miskin, baik pada waktu suka maupun duka. baik pada waktu suka maupun duka. Dan saya berjanji akan mengasihi, menghormati, memelihara, dan menghargai engkau sebagai istri. Dan saya berjanji akan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai dan setia. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan pasang cincinnya di sebelah kanan jari manis. Dengan anugerah Tuhan dan harapan manusia di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya, di hadapan keluarga dan jemaat Tuhan, dan saksi-saksi. Pada hari ini saya, Ece Kristina Tehuwayo, berjanji menerima engkau, Manasye Matias Ade Tutu Hatunewa, menjadi suami saya satu-satunya dari sekarang dan seterusnya, baik pada waktu sehat atau sakit, baik waktu kaya maupun miskin, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu suka maupun duka. Dan saya berjanji akan tunduk, mengasihi, menghormati, memelihara, dan menghargai engkau sebagai suami. Dan saya berjanji akan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai dan setia. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasang jari manis bagian kanan. Saya akan memberkati kalian berdua. Taruh tangan di kita berdua. Di hadapan Tuhan dan keluarga dan jemaat Tuhan hari ini, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua menjadi suami istri dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh
Sudah, semua dokumentasi sudah siap, saksi silakan duduk kembali. Saksi boleh duduk, saksi boleh duduk. Saya akan hitung mundur 3, 2, 1. Saling bertatapan mata ya, kontak mata. Saling pegang tangan ya. Maju lagi sedikit. Kayaknya bunga itu ditaruh dulu ya. Siap. Maju lagi dikit. Maju lagi dikit. Baik. Saya hitung dulu ya. Kontak mata. Nanti kalau saya bilang tahan-tahan jangan dulu ya. 3, 2, 1. Mari kita mulai. Sudah semua? Dokumentasi sudah? Oke, sekian. Berapa kepada jemaat? Inilah jemaat rumah tangga baru. Saling dukung mereka, siap menerima keputusan mereka, saling support. Kita harus saling support dalam keluarga Allah. Berikutnya kalian berdua sungkem sama mama sama papa minta restu lah sama orang tua. Mulai dari AC dulu pihak laki-laki. Selamat menjalani peperangan berikutnya dengan berserta Tuhan. Dan yang paling terakhir saya mengundang Bapak Gembala untuk menyerahkan Alkitab sebagai dasar untuk kalian berdua. Sekalipun kalian sudah tahu dan Kristen, tapi belum tentu keluarga Kristen bisa membaca Alkitab. Jadi ini gereja memberikan ini buat kalian sebagai dasar untuk kalian masuk dalam lembaga rumah tangga yang sebenarnya. Silakan pendengar. Selamat kembali. Saya serahkan kepada WL. Puji nama Tuhan, ibadah peneguhan pernikahan sore hari ini sudah selesai dan kita memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Sebelum mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan karya Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Saat ini kami memberikan kepada Tuhan yang berkati dan kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Anugerah Tuhan yang besar menyinari kita semua, pergi dengan selamat, mencegah berkat di luar sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Immanuel menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat dan tamu undangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah meneguhkan pernikahan saudara Aseda. Oke, sudah selesai. Mereka sudah menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Mereka harus siap menjadi berkat bagi pasangan muda, jadi contoh buat yang lain. Dan sebelumnya kita bantu mempelai dulu untuk ke depan sebentar. Pastinya akan bersama-sama dengan mempelai. Sebentar ditunggu. Dan kita juga akan menyaksikan mempelai bekerja sama untuk memotong kue. Baik, silakan mempelai ke atas panggung. Namun sebelumnya kita menyaksikan pemotongan kue oleh kedua mempelai, saya mengundang Om Maon untuk memberikan kata sambutan dan ucapan terima kasih. Om Maon sebagai perwakilan dari keluarga saya undang ke depan. Ya Om Maon, silakan.
Selamat malam atau sore ya? Selamat malam, shalom. Puji Tuhan kami boleh hadir di sini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ketua Majelis Jemaat Gereja Anugerah Bethesda dan penghentar jemaat, kami mengajak kita semua bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Nya, seluruh proses peneguhan nikah kedua anak kami ini boleh berjalan dalam damai dan sejahtera. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada para pelayan, gembala, pendeta yang mendampingi kedua saudara ini dalam proses pembalaan yang begitu panjang. Boleh buka-bukaan sedikit nih. Ini saya dibayar mahal oleh kedua pengantin karena yang datang bicara di depan ini dikasih tiket dari Ambon. Kebersamaan kami dengan kedua anak kami ini, kebetulan sekali Eci ada di tengah keluarga dan Asi juga ikut. Sering kami berbincang dan kedua anak kami ini ada dalam proses perjalanan yang sangat panjang dalam berumah tangga. Banyak sekali persoalan yang mereka hadapi baik dari AC maupun dari EC. Dorongan-dorongan untuk bagaimana mereka tidak ada hidup dalam pernikahan kafir. Kami turut mendorong supaya kebersamaan mereka sebagai suami istri diberkati oleh Tuhan. Itu pernikahan kudus. Tadi saya bilang buat anak-anak di sana, ciuman kudus ini baru dimulai hari ini. Yang kemarin-kemarin itu belum kudus. Ya, itu masih kudus. Ya, tapi hari ini oleh kasih karunia Tuhan dan oleh dorongan hamba pelayan di Gereja Anugerah Bethesda bersama dengan teman-teman, karena kami tahu bahwa kedua saudara ini ada dalam tim musik di gereja ini. Ya, bersyukur bahwa pernikahan yang boleh dilakukan hari ini akan melancarkan mereka dalam proses melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya kutip tadi Yosua 24 ayat 15 bagian terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini landasan hidup. Ece dan Asir lewati banyak perjuangan. 8 tahun kira-kira saya tadi hitung itu. Sejak ini dalam kandungan anak mereka berdua. Perjalanan panjang, melelahkan. Ya, ini akan menjadi suatu motivasi untuk berjuang bersama Tuhan. Kalau hidup rumah tangga tidak didasari Tuhan, gelombang sekecil apapun kita hadapi. Dan karena itu tadi firman Tuhan, refleksinya begitu baik, begitu indah. Semua itu terjadi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kelanggengan hidup kedua anak kami Ase dan Eci. Proses pengembalian itu tidak hanya berakhir di peneguhan nikah, tapi sepanjang hari tadi dua pasangan tadi Ibu Pendeta sempat bilang luar biasa. Tidak ditinggalkan begitu keluarga yang baru bangun, tapi terus ada di dalam pernikahan. Ini tanggung jawab pelayan dan tanggung jawab kita semua, sebab kita lemah. Ya, roh memang penurut, tetapi tubuh lemah itu mata, tubuh berdiri ke kanan, Tuhan tersebut. Ya, Bapak Ibu Pendeta, terima kasih untuk apa yang boleh disampaikan dalam refleksi firman Tuhan hari ini. Dan song leader, tim musik, luar biasa. Kami sungguh bersuka cita. Terima kasih banyak untuk dukungan jemaatnya. Tolonglah untuk terus ada mendampingi mereka. Ya. Dan tidak ada kata lain yang kami mau bilang buat Bapak Ketua Majelis Jemaat, penghentar jemaat dan para pelayan. Semoga Tuhan memberkati supaya lewat semua kesaksian dan pelayanan ini Tuhan dimuliakan. Beda sementara bergumul melawan roh penguasa-penguasa di udara, melawan banyak hal, dan ini menjadi PR kita bersama untuk terus kuat bersama Tuhan. Ece dan Ase ini etape baru.
perjuangan baru. Berjuang justru di sini perjuangan yang lebih luar biasa, perjuangan yang lebih besar lebih daripada kemarin. Ya, taruh dasar hidup seperti Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi aku dan seisinya akan beribadah kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih banyak. Tuhan Yesus, Shalom. Terima kasih untuk Mama ya. Ini Mama SH ya. Mama, terima kasih banyak kita semua wakili Mama di sini sudah ambil posisi ya. Dan Mama sudah ada di sini sempat waktu datang dari kampung halaman ada di sini ya. Kebetulan satu momen sukacita bahwa Eci dan Asi sudah mulai diteguhkan. Amin. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kata sambutan dan ucapan terima kasih dari Oma On dari jauh-jauh dari kampus.